Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fastami Lima Yuka dari grup 33 yang beranggotakan Muhammad Al-Farizi, Alvina Oktavianawati, Fadila Lukmayanti, dan ada juga Anggreni Cynthia Wardani. Yang akan kami bahas dalam video kali ini yaitu mengenai fintech dengan Bank Indonesia. Dan yang pertama yang akan saya bahas yaitu apa sih fintech itu? Nah, fintech sendiri itu singkatan dari Financial Technology, yang berarti teknologi keuangan. Jadi sebenarnya apa itu fintech, Kak? Nah, fintech itu adalah inovasi teknologi yang dikembangkan dalam bidang finansial sehingga transaksi keuangan bisa dilakukan dengan praktis, mudah, dan efektif. Nah, terus bagaimana Kak fintech bisa terjadi? Nah, fintech ini muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi hidup yang serba cepat. Dengan fintech, permasalahan dalam transaksi jual beli dan pembayaran seperti tidak sempat menemukan barang ke tempat perkulakan, ke bank atau ATM untuk mentransfer dana, keengganan mengunjungi suatu tempat karena pelayanan yang kurang menyenangkan. Nah, itu semua dapat diminimalkan. Dengan kata lain, fintech ini membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis namun tetap efektif. Perkembangan fintech. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan bertumbuhnya perusahaan-perusahaan startup, semakin besar pula perkembangan fintech di Indonesia. Teknologi fintech di Indonesia dimulai tahun 2006, namun sayangnya saat itu masih sedikit perusahaan yang menggeluti bidang ini. Baik, untuk yang slide selanjutnya yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait fintech. Yang pertama yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/PBI/2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Untuk yang kedua yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Untuk yang ketiga yaitu Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang ruang uji terbatas atau regulation sandbox. Untuk yang keempat yaitu mengenai Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi, dan pemantauan penyelenggaraan teknologi finansial. Untuk yang slide berikutnya yaitu peran Bank Indonesia dalam fintech. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan fintech sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai fintech. Nah, untuk yang slide selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh rekan saya. Jenis-jenis fintech yang ada di Indonesia. Yang pertama, crowdfunding merupakan suatu bentuk inisiatif dari individu atau organisasi untuk melakukan pengumpulan dana demi mewujudkan suatu proyek. Dan yang kedua ada microfinancing, merupakan lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan kredit, pembayaran berbagai transaksi jasa, serta transfer dana yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu dan pengusaha kecil. Dan yang ketiga ada digital payment system, merupakan sistem pembayaran yang menggunakan fasilitas internet sebagai sarana perantaranya. Dan yang keempat ada e-aggregator, merupakan situs web atau aplikasi yang membantu masyarakat atau konsumen untuk memperoleh informasi mengenai produk dan layanan jasa keuangan. Dan yang kelima ada P2P lending atau peer-to-peer lending, merupakan layanan pinjam-meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur dan debitur
berbasis teknologi informasi. Baik, di sini saya Fadila Lukmayanti akan menjelaskan tentang apa bentuk inisiatif Bank Indonesia terkait vintage. Bank Indonesia menjamin keamanan dan lalu lintas pembayaran dengan menjadi yang pertama, fasilitator. Bank Indonesia menjadi fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran. Yang kedua, analis bisnis yang cerdas. Melalui kerjasama dengan otoritas dan agen-agen internasional, Bank Indonesia menjadi analis bagi para pelaku usaha terkait vintage untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Yang ketiga, asesmen. Bank Indonesia melakukan monitoring dan penilaian atau asesmen terhadap setiap kegiatan usaha yang melibatkan vintage dan sistem pembayarannya menggunakan teknologi. Yang keempat, koordinasi dan komunikasi. Bank Indonesia menjaga hubungan dengan otoritas terkait untuk tetap mendukung keberadaan vintage sistem pembayaran di Indonesia. Bank Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung para pelaku usaha di Indonesia dengan memberikan pengarahan secara berkala mengenai vintage. Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait vintage mempunyai beberapa wewenang dalam beberapa aspek, antara lain dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha dan dalam hal pembayaran. Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap data konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen melewati jaringan keamanan cyber. Selanjutnya, dalam hal tabungan, pinjaman, dan investasi, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, sistem pembayaran sebagai pendukung operasi, dan keamanan cyber untuk menjaga data dan informasi konsumen. Selanjutnya, dalam rangka menjamin keamanan ketertiban lalu lintas pembayaran sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran dan melakukan analisis bisnis yang intelijen bagi pelaku usaha terkait vintage untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib. Sekian pemaparan materi yang dapat kami sampaikan dalam video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.